Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang dimensi 3. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak, menghitung jarak dari titik ke titik. Hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung jarak dari titik ke garis. Ya, dari titik ke garis. Oke, konsep dasarnya seperti ini. Ya, konsep dasarnya adalah seperti ini. Coba perhatikan, misalkan ada sebuah titik A, ya, ada sebuah titik A dan sebuah garis KL. Kalau misalkan ditanyakan, tentukan jarak antara titik A ini dengan garis KL, ya, titik A dengan garis KL. Maka yang mana jarak yang ditanyakan itu, ya, jadi konsep dasarnya bukan apakah ini dari titik A ini dihitung ke yang di sini, ya, atau dari sini ke sana, misalkan, atau dari sini ke sana. Nah, ini ada patokannya. Jadi menghitung jarak titik dengan sebuah garis itu adalah dicari jarak yang paling dekat. Oke, cirinya apa? Jarak yang paling dekat itu dari sebuah titik tadi harus ditarik sebuah garis kepada garis yang ada sehingga membentuk tegak lurus, ya, atau siku-siku. Jadi caranya gini, ya, konsepnya gini. Dari titik A ini kita buat garis ke garis KL ini sehingga nanti tegak lurus. Oke. Jadi sebenarnya jarak titik A ke KL ini adalah, misalkan di sini saya kasih, ya, bantuan, misalkan di sini titik O yang baru ini. Jadi sebenarnya jarak titik A ke KL adalah panjang garis AO. Jadi bukan A ke K, bukan A ke L, atau bukan A ke titik ini, bukan. Tapi dari A ke O. Kenapa? Ini yang tegak lurus. Itu ya konsep dasarnya. Sekali lagi dipahami bahwa titik ke garis itu kalau menghitung jaraknya adalah dicari yang paling dekat dengan cara menarik sebuah garis sehingga menghasilkan saling tegak lurus antara garis yang dibuat tadi dengan garis yang sudah ada. Jelas ya? Coba contoh yang kedua. Misalkan ini saya punya titik P, kemudian ada garis CD. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa jarak dari titik P ke garis CD. Nah, caranya seperti tadi. Dari titik P ini harus ditarik sebuah garis ke CD sehingga nanti menghasilkan tegak lurus. Oke, seperti ini. Jadi misalkan di sini kita kasih nama titik O, ya, maka jarak P ke garis CD adalah panjang garis PO. Jadi titik O ini sudah mewakili garis CD. Jadi nanti menghitungnya tinggal yang dihitung adalah yang ini. Oke ya, ini konsep dasarnya. Diingat-ingat bahwa konsep dasarnya adalah menghitung jarak titik ke garis itu dicari yang terdekat yang tegak lurus. Itu konsepnya. Lanjut sekarang contoh. Coba contoh. Oke, ini ada contoh soal, ya. Ini soal ujian nasional 2003 kalau tidak salah, ya. Ini jadi ini itu UN 2003. Ini seingat saya. Gambar kubus ABCD, perhatikan FGA, jarak titik A ke garis CE. Coba perhatikan. Jarak dari titik A ini ke garis CE atau EC. Nah, gimana tadi caranya? Iya, betul. Jadi dari titik A ini nanti ditarik sebuah garis ke garis CE ini sehingga yang tegak lurus, ya. Kemana kira-kira? Ke sana ya? Nah, coba kita lihat tegak lurusnya ada di mana. Oke, jadi kita buat bantuan di sini, ya. Jadi kita tarik sebuah garis dari titik A ke CE, misalkan titik ini. Ya, titik ini kita kasih nama titik O, misalkan. Ya, jadi nanti sebenarnya soal ini yang ditanyakan adalah berapakah panjang AO. Nah, jadi inti dari soal ini itu ya. Jadi berapakah panjang dari A? Oh, ini sudah kembali ke materi sebelumnya. Jadi jarak titik ke titik, karena ini garis ini sudah kita dapatkan titiknya. Oke, kita keluarkan segitiga yang di dalamnya ada AO ini. Kira-kira segitiga apa ya nanti yang bisa kita buat, kita pakai? Oke, ACE ya, ACE. Coba kita buat garis bantuan antara A sama C ini. Oke, di sini ya. Maka kita akan keluarkan segitiga ACE. Jelas ya, segitiga apa? ACE. Iya, kita keluarkan ke sana. Oke, ACE sudah kita keluarkan. Ya, jadi yang lain sudah tidak terpakai. Kita hanya akan fokus di sini karena kita mau cari A sampai O. Oke, sebelumnya coba perhatikan.
perhatikan ya. Di sini kembali ke sini. Garis AE ini kan berdiri tegak. Oke. AC, AE dengan AC kira-kira ini tegak lurus apa tidak? AE itu berdiri sementara AC itu ada di alas. Ya, di atas meja misalkan ya. Kemudian AE-nya ada pulpen berdiri di atas buku. Pulpen dengan buku tadi itu tegak lurus enggak? Iya. Jadi sebenarnya AE dengan AC ini tegak lurus meskipun di gambarnya ini miring ya. Jadi jangan terkecoh kalau gambar 3 dimensi itu. Meskipun AC itu miring, itu sebenarnya ini tegak lurus karena AC ini berada di alas. Maka sebenarnya ini ya ini tuh tegak lurus. Maka untuk mempermudah gambarnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Oke ya, kita buat tegak lurus. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya kira-kira? Ya, lanjut sekarang. Ya, ingat-ingat gambar ini kita sudah buat tegak lurus. Oke, saya mau ke slide berikutnya. Oke, ini ya, ini segitiga yang tadi, kubus yang tadi seperti ini ya. Oke, sudah kita keluarkan tadi ya, segitiganya seperti ini. Oke, jadi gini, jadi yang kita mau cari adalah panjang dari titik A ke titik O. Yang kita pakai nanti adalah kita akan mencari perbandingan luas segitiga, ya, perbandingan luas segitiga. Coba perhatikan, segitiga ini, ya, luas segitiga ya, masih ingat kan rumus luas segitiga? Iya betul, jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2 ya. Kalau yang segitiga ini alasnya berapa? Yang mana? Berarti alasnya adalah AC, tingginya adalah AE. Oke, coba gini perhatikan, segitiga ini mau saya putar ke sana, ke kanan ya. Ini titik C ini sebagai poros, sebagai acuan. Titik C saya pegangi, kemudian ini saya putar ke sana. Hasilnya akan jadi apa? Kita lihat. Oke, ternyata berubah. A-nya jadi di atas, ya. E-nya jadi di bawah. Ya, O-nya juga di bawah. Oke, jadi ini kalau saya putar sampai titik E-nya ini berada di sana. Nah, A-nya nanti di atas, kemudian O-nya juga di bawah, E-nya di bawah. Coba dibayangkan, bisa dipahami ya? Oke, sip. Nah, sekarang sudah ada 2 segitiga. Segitiganya sama ini sebenarnya, hanya beda bentuknya, diputar saja, dibedakan. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah yang kiri sama yang kanan? Yang kiri tadi alasnya apa? AC ya, tingginya AE. Yang kanan alasnya sama enggak dengan yang kiri? CE, bukan AC tapi CE. Tingginya adalah AO. Oke ya. Berikutnya saya mau nanya, kira-kira gini, kalau saya punya sebuah kertas, selembar kertas, panjangnya 10, lebarnya 5 ya. Luasnya berarti panjang kali lebar 50 cm persegi. Ada kertas luasnya 50 cm persegi. Itu kalau saya putar-putar, kira-kira luasnya berubah atau enggak? Tentunya tidak ya. Jadi luasnya akan tetap. Misalkan kalian punya buku aja, buku diputar-putar itu luasnya tetap. Kecuali kalau bukunya dirobek atau dimakan tikus ya, pasti akan luasnya berkurang. Nah, begitu juga dengan segitiga ini, luas segitiga ini, dua-duanya ini akan pasti sama. Ya, pasti sama baik yang kiri maupun yang kanan. Jadi luasnya adalah sama. Pasti sama ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita tulis bahwa luas segitiga yang kiri ini, saya tulis L1, ini sama dengan luas segitiga yang kanan, L2. Ya, luas yang kiri sama yang kanan. Luas itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama di sini juga setengah kali alas kali tinggi. Oke, sekarang setengahnya kita coret. Seret, sama-sama ada setengah ya. Alasnya yang kiri alasnya adalah AC. Tingginya adalah AE. Sementara yang kanan alasnya adalah CE atau EC, sama saja. Tingginya adalah AO. Oke, ini nanti yang akan kita cari. Oke ya, itu yang kita cari. Sekarang AC, AE, CE berapa kita lihat? AE ya. AE itu tinggi rusuk, berarti di sini adalah 4. Oke ya. Kemudian AC itu diagonal bidang, berarti AC-nya adalah 4 akar 2. Sementara EC ini diagonal ruang, berarti 4 akar 3. Oke ya. Jadi kita masukkan AC-nya itu 4 akar 2, AE-nya adalah 4, kemudian CE-nya adalah 4 akar 3, kemudian AO-nya ini yang kita cari.
Oke ya, yang kita cari. Sehingga kalau ini kita kalikan 4 kali 4 ini 16 ya. Sempat tidak sempat harus dibalas. Oke ya. Jadi 4 akar 2 kali 4 itu adalah 16 akar 2. Yang ini tetap 4 akar 3 AO. Sehingga kalau mau cari AO tinggal 4 akar 3 ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 16 akar 2 dibagi dengan 4 akar 3 sama dengan AO. Oke ya, ini kalau saya coret ini habis. Ini ada berapa? 4. Saya tulis di sini ya. Berarti AO-nya sama dengan, ini tinggal berapa tadi? 4 akar 2 dibagi dengan akar 3, yang bawah udah habis. Oke, kita rasionalkan, kita kalikan akar 3. Maka akan menjadi 4 akar 6 dibagi dengan 3. Oke ya, jadi jawabannya adalah 4 per 3 akar 6. Sama ini juga boleh. Jadi memang sedikit panjang caranya, tapi nanti kalau sudah terbiasa ya, nanti akan lebih cepat. Jadi ada triknya, misalkan nanti menghitung yang kasusnya seperti ini. Jadi kalau nanti ketemu lagi soal seperti ini, misalkan ya, gini. Nah, sorry. Wah, tidak lurus ya. Oke, jadi misalkan di sini saya punya A, ini B, ini C. Nah, yang ditanyakan kok ini tegak lurus. Sementara ini panjangnya beda-beda semua ya. Ini tegak lurus, itu tegak lurus ya. Ini misalkan O. Maka kalau ditanya BO ya, cara cepatnya adalah bikin segini aja. Nah, BO, O-nya dari AC, AC-nya taruh sini. Sisi yang lain tinggal dikalikan. Di sini AB kali BC. Udah selesai. Jadi nanti kalau ada kasus seperti itu dengan cara cepat seperti ini. Oke, sementara itu ya dipahami ya. Kalau masih belum jelas diulang-ulang. Oke. Ya, ini contoh yang kedua ya, contoh soal. Ini ujian nasional 2008, paket A dan paket B. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Jarak titik F ke garis AC ya, dari titik ke garis. Oke. Titik F, ini titik F ya, ke garis AC. Coba ini garis AC ke. Nah, ini garis AC, maka nanti kita tarik dari titik F ini ke garis AC, dikira-kira saja sehingga ini nanti adalah tegak lurus, kira-kira ya, gitu ya, tegak lurus. Di sini tegak lurus. Maka kita bisa keluarkan ini, buat garis bantuan ke sana, ke sana, sehingga segitiga yang mau kita keluarkan adalah ACF. Oke, biar mudah kita buat saja segitiganya tegak, biar mudah. Ini aja ya, tegak, seret. Oke, di sini C, ini adalah A, ini adalah F. Kalau tadi kita tarik garis, misalkan titik yang baru kita buat ini, misalkan kita kasih nama titik O, berarti di sini nanti ke bawah ini tegak lurus. Ya, ini adalah titik O. Jadi konsep soal ini sebenarnya ditanyakan adalah jarak dari F ke O yang di sini nih ya. Yang ditanyakan itu yang di sini. Nah, jadi kan dari titik F ke AC, AC-nya sudah diwakili dengan O. Oke, kita lihat panjangnya AF. AF itu ternyata diagonal bidang, karena 10 berarti 10 akar 2. Kemudian FC. FC juga sama, diagonal bidang. AC juga sama, ini ternyata dia diagonal bidang. Nah, ternyata segitiga yang kita keluarkan adalah segitiga sama sisi. Oke ya. Kalau sama sisi, pasti kalau ditarik sebuah garis yang tegak lurus, dia akan membagi sama antara kanan dan kiri, baik sama sisi maupun sama kaki. Itu kalau kita garis tingginya itu adalah membagi dua yang sama, sehingga panjang antara AO ini dengan OC ini pasti sama. Jadi separuh dari AC, separuh dari 10 akar 2. Kalau di sini 10 akar 2 dibagi 2, maka di sini adalah 5 akar 2. Yang di sini juga 5 akar 2. Karena yang ditanyakan adalah jarak dari titik F ke O, maka simpel saja. Kita ambil separuh saja, segitiga ini kita keluarkan lagi. Kita ambil separuhnya. Yang kanan boleh, kiri boleh. Ya, saya suka yang kanan. Ya, karena kanan itu ada madu. Nah, kalau kiri adalah racun. Nah, ini yang kanan. Oke, di sini tadi O. Ini adalah C. Ini adalah F. Oke, ini tadi panjangnya 5 akar 2.
2. Yang sini adalah 10 akar 2. Nah, yang ditanyakan kan yang ini. Karena ini siku-siku, maka dengan mudah bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Oke. OF atau FO boleh lah. OF, OF. Orang pintar ya. Oke. Pythagoras karena dicari yang tegak, miringnya sudah ada, maka akar dari sisi miring ini dikuadratkan dikurangi dengan sisi yang datar ini dikuadratkan. Oke. Sehingga dapatnya 10 ini kalau dikuadratkan 100, akar 2 ini kalau dikuadratkan tetap 2, berarti 100 kali 2 adalah 200. Kurangi 5 akar 2 kuadrat, kalau 5 dikuadratkan ke 25, kalau akar 2 dikuadratkan tetap 2, maka 25 kali 2 adalah 50. Ini 200 kurangi 100, kurangi 50 adalah 150. Sebenarnya sudah selesai ini. Tapi biasanya kalau soal pilihan ganda kan tidak ada, ini harus disederhanakan. Maka kita sederhanakan bentuk akar ini, cari faktornya yang bisa diakar, yaitu 25 kali 6 ya. 25-nya kita keluarkan, akar 25 adalah 5, akar 6-nya masih tetap ya. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6 cm ya. Jadi kalau segitiganya sama kaki atau sama sisi, bisa pakai cara seperti ini, mungkin ini lebih mudah. Oke, gitu ya. Ya, oke. Ini soal untuk menguji pemahaman kalian. Ada 4 soal ya. Ini yang 2, ada kubus dengan rusuknya 4. Nanti ini gambarnya jadi 1, nanti rusuknya sesuaikan dengan soalnya. Yang pertama tanyakan antara dari A ke FH ya, FH. Jadi seperti tadi caranya. Kemudian yang kedua ini rusuknya 6, jarak dari titik G ke BE. G itu ada di sini, ini G. Di sini ya, BE-nya ada di sana. Oke, nanti ditarik dari titik G ke BE, kemudian dikeluarkan segitiganya. Oke, yang nomor 3 ini rusuknya 6, tapi dari E ke AG ya, E ke AG. AG ini diagonal ruang, nanti dari E ditarik saja ke garis AG. Kemudian yang keempat rusuknya 8, M di tengah EH, ini agak sedikit berbeda, nanti gini ya, ini M-nya di sini M nih ya, di tengah EH ini ada M. Kemudian jarak titik M ke AG. Jadi kalau AG berarti ini tadi ke sana, AG nanti ditarik saja dari M. Oke, ke sana. Ya, dicoba didiskusikan dengan temannya boleh, browsing-browsing boleh ya. Nanti bisa hasilnya kita diskusikan kembali. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.